Legenda Putra Langit. Perjumpaan di persimpangan hari. Raja Wali terpaksa menerjunkan diri ke jurang karena kewalahan menghadapi gempuran kawanan burung. Kepalanya terasa nyeri terkena 10 kali lebih ledakan dahsyat bahan peledak yang dibawa pasukan burung itu. Akhirnya ia terpuruk ke dalam telaga. Walau hawa pelindung handalnya berhasil mencegah cedera, tapi sakit pada gendang telinganya luar biasa. Saraf otaknya pun terganggu oleh nyerinya gendang telinga dan pikirannya mulai kacau. Kemudian Raja Wali terseret pusaran air telaga penuh misteri itu. Lalu Raja Wali tak sadarkan diri. Dalam tidak keberdayaannya, ia terseret arus pusaran entah hingga kemana. Beberapa lama kemudian, aku masih hidup. Loka fantasi. Yah, sejauh mata memandang hanya hamparan tengkorak. Mungkin jarum ini yang membuatku kehilangan tenaga. Raja Wali berusaha mencabut jarum itu dengan kakinya. Nah, tenagaku pulih kembali. Segera ia bermeditasi untuk menenteramkan sirkulasi yang kacau. Kemudian tenaga Raja Wali pulih 80% setelah 5 kali meditasi. Akan kucincang wanita jahat itu bila bertemu kelak. Bangunan itu bak menara kepiting dewa laut, magis dan misterius. Apakah aku di loka fantasi? Wah, lebih dari 1 juta tengkorak berserakan, korban yang luar biasa. Seharusnya lokasi ini terminal akhir pusaran, dan setiap orang yang terseret arus akan terdampar di sini. Aku bisa bertahan hidup karena hawa pelindungku yang handal, dan tidak bagi orang awam. Ada orang di depan sana. Raja Wali segera melesat dengan ilmu ringan tubuhnya yang prima. Tampak mayat-mayat prajurit seperti mati karena saling serang. Aneh, kenapa saling membunuh? Hati Raja Wali terenyuh menyaksikan para prajurit yang jadi korban itu. Apakah mereka semua dalam kabut magis? Tiba-tiba Raja Wali tersentak kaget dalam ilusi. Astaga, mereka hidup lagi. Ya ampun, mereka pura-pura mati atau jadi mayat hidup. Mayat yang berserakan itu kini bangkit, karena kehadiran Raja Wali kah, atau ada kekuatan lain yang menggerakkannya? Semua serentak menyerbu Raja Wali sambil berteriak. Masa bodoh mereka itu mayat hidup atau apa? Energi dahsyat Raja Wali memporak-porandakan para penyerangnya. Ketika pikiran Raja Wali tenang, semua keadaan normal, tak ada prajurit yang mengepungnya lagi. Aneh, semua hilang. Jadi ini hanya sebuah ilusi. Lalu, di mana Sri Gunting berada? Tiba-tiba dari keremangan muncul sesosok bayangan. Setelah memperhatikan lebih jelas, ternyata ia Sri Gunting yang sangat dirindukannya yang keadaannya sungguh mengenaskan. Hati Raja Wali bak disambar petir begitu melihat Sri Gunting. Sri Gunting, kau? Raja Wali hendak merangkul, namun Sri Gunting yang nampak hanya bayangan semu. Astaga, ilusi lagi, ilusi lagi. Oh, mungkinkah itu arwah Sri Gunting? Sri Gunting sudah mati kah? Sri Gunting, kau mati mengenaskan. Sri Gunting ini salahku. Akulah penyebab kematianmu. Biar aku menyusulmu. Tiba-tiba Raja Wali dihinggapi rasa bosan hidup. Seakan dunia ini tak berarti baginya. Tak bisa hidup berdua, lebih baik mati bersama. Sri Gunting, aku segera menyusulmu. Di saat kritis, tiba-tiba muncul cahaya gaib dalam benaknya. Tengkorak yang satu ini berbeda dengan yang lain. Ia mati keracunan. Ini akibat racun 7 penjuru Nenek Jempati dan Sri Gunting bersama dia tadi. Berarti ada kemungkinan masih hidup. Kenapa aku tadi ambil jalan pintas? Mungkin aku terpengaruh poros gelap. Tiba-tiba Raja Wali tersentak sadar, segera ia meditasi untuk menghilangkan poros gelap. Berbekal kungfu handal, kemudian pikiran Raja Wali kembali jernih dan tenang. Setelah pikirannya tenang, samar-samar terdengar dari jauh adanya suara teriakan. Mirip suara Sri Gunting dan Nenek Jempati. Raja Wali sangat penasaran, segera ia menelusuri sumber suara. Tampak di ketinggian sana, gempita cahaya kemilau berseliweran. Apakah yang kulihat ini juga ilusi? Banyak sekali korban kabut racun 7 penjuru Nenek Jempati berserakan di sepanjang jalan. Nenek CS pasti melewati kawasan ini, dan telah membunuh dengan kabut racunnya. Kabut tebal semakin memudar. Kini tampak lebih jelas mata petirlah yang berseliweran di atas benteng. Mungkinkah benteng itu juga ilusi? Sungguh sulit untuk dipastikan. Benteng kotak kristal yang megah ini dibangun membelakangi gunung.
Indah sekali kontras dengan pemandangan dengan hamparan tengkorak di depannya. Kilat Halilintar merupakan percikan api akibat benturan bocah petir dengan Dewa Kilat dalam duelnya di benteng. Tubuh bocah petir menggigil setelah terpental. Bocah kecil ini memiliki energi listrik alami yang sangat dahsyat. Lintas kosmos bersama Dewa Angin, Dewa Hujan dan Dewa Geledek serta Panglima Kera hanya menonton dengan santai. Nenek Jempati terus menyemburkan kabut racun untuk melindungi Sri Gunting, Harimau Uban dan dirinya sendiri agar tak didekati musuh. 70% persediaan racun kabutku sudah amblas, aku tak bisa melakukan lebih lama lagi. Dikisahkan, Nenek Jempati CS tersesat dalam pusaran pasir apung yang membuat mereka panik. Kecelakaan yang tiba-tiba datangnya itu membuat mereka tak bisa berbuat sesuatu. Pusaran itu menyeret mereka ke tempat yang lebih dalam. Nenek Jempati yang handal pun bisa pingsan. Untuk entah berapa lama Nenek Jempati pingsan, namun ia sadar paling awal. Segera ia menolong Sri Gunting yang tergeletak di dekatnya. Kemudian ia menolong Harimau Uban dan bocah petir yang juga terdampar tak jauh dari nenek. Tempat apa gerangan ini? Seram sekali, Nenek. Aku ngeri. Tempat ini disebut loka fantasi yang memiliki kekuatan magis untuk memengaruhi otak kita ke alam ilusi yang dinamakan poros gelap. Jangan sekali-sekali masuk ke benteng fantasi sana. Nenek berjalan pergi membelakangi benteng bersama Sri Gunting. Tiba di perbatasan loka fantasi setelah berjalan sejauh kurang lebih 1 kilometer, Nenek Jempati berhenti oleh bunyi peringatan pasukan pemantau. Ratusan pasukan menghambur merangsek Nenek CS, arwah rontok. Ternyata pasukan yang dipimpin Lintas bermarkas di kaki gunung yang terletak kurang lebih 1 kilometer dari loka fantasi. Lapor, tuanku, yang ditunggu sudah datang. Hahaha, tampaknya Aster Kumayu sudah menyerah. Mari kita menerobos loka fantasi. Sebaliknya tuan jangan pergi ke loka fantasi yang sangat misterius. Biar hamba saja yang meringkus mereka. Lintas yang sangat egois tidak mengubris nasihat Panglima Kera. Ia segera melejit menuju loka fantasi. Omong kosong, loka fantasi tak ada apa-apanya bagiku. Tarum sengit ternyata sudah merebak di loka fantasi. Sulit sekali untuk bisa menggilas tuntas pasukan yang kesurupan begini. Untuk segera mengakhiri tarung, Nenek Jempati tak segan-segan mengobral kabut racunnya. Para pecundang ini masih gampang diatasi, tapi bagaimana para dedengkotnya nanti ya? Kita mundur. Sambil mundur Nenek Jempati menangkis serangan pasukan bersenjata itu. Karena terpengaruh poros gelap, semua pasukan yang berada di dekat benteng Fa saling baku bunuh. Pasukan yang tak terlibat baku bunuh terus mengejar Nenek Jempati. Akhirnya satu pun tak ada yang hidup di antara pasukan yang saling baku bunuh itu. Berpedoman bunyi sirene, Lintas Kosmos CS melaju dengan cepat menuju loka fantasi. Menelusuri hamparan mayat, pasukannya yang berserakan menuju benteng fantasi. Pasukan di depan benteng fantasi bertarung dengan Nenek Jempati CS. Lintas Kosmos merasa belum harus turun tangan. Yang tangguh cuma Nenek Jempati, keempat dewaku pasti menang. Nenek Jempati mulai kedodoran setelah benturan ratusan jurus. Berhubung ingin meringkus lawan hidup-hidup, maka Sri Gunting tidak dibunuh oleh Dewa Geledek. Sadar akan kalah, Nenek Jempati semburkan racun agar bisa istirahat sebentar. Kakak Angin, obrak-abrik kabut racun dengan badaimu, dan ringkus Nenek Jempati. Maka, segera empat dewa itu maju merangsek Nenek Jempati. Kabut racun 7 penjuru terus disemburkan untuk menghentikan gempuran lawan. Dewa Angin yang sudah mempersiapkan diri baik-baik segera merapal badai untuk mengobrak-abrik racun dengan pusaran. Serang! Kemampuan nenek itu hanya sebatas itu saja. Tak mungkin bisa bertahan lebih lama. Tampak ada bayangan di balik dinding. Sesosok Buddha Anggun sedang tersenyum. Tapi, ketika diperhatikan lebih lanjut, bayangan itu sudah menghilang lagi. Cuma ilusi. Bikin kaget saja, ketika Nenek Jempati hendak menyemburkan racun, ketiga dewa merangseknya. Mereka lawan yang menakutkan sekali. Rasanya aku sulit untuk bisa melindungi Sri Gunting dan anak-anak ini. Seiring terdengarnya ledakan suara naga, tiba-tiba gumpalan energi panas yang dahsyat melibas 3 orang. Mereka semua terpental oleh energi dahsyat itu. Bara gerah merah. Wah, energi dahsyat ini pasti ditimbulkan oleh pendekar ulung. Loh, bocah cilik,
Sang penyelamat di waktu kritis itu tak lain adalah Raja Wali yang berhasil menghalau sekaligus menakuti musuh hanya dengan satu jurus saja. Kalian sungguh tak tahu malu, beraninya mengeroyok wanita. Kanda Raja Wali, guru, dialah Raja Wali. Bagus, setengah mati mencari tidak ketemu, malah datang menyerahkan diri. Aku rindu sekali Raja Wali. Sri Gunting, mereka saling berpelukan melimpahkan rasa rindu. Alangkah baiknya jika Raja Wali mencintai kembang cilik. Wah, rindu berat nih ye. Aku harus turun tangan untuk menghadapi kungfu Raja Wali yang tangguh itu. Adik kedua, biar kita berdua yang menghajar bocah ini. Ayo maju, Sri Gunting, minggirlah dulu. Aku mau memberi sedikit pelajaran kepada kedua pecundang ini. Sadar bahwa kungfu musuh amat tangguh, maka mereka berdua langsung merapal jurus puncak dan menggempur dari dua sisi. Energi badai, energi hujan, pusaran udara poros buana. Raja Wali menyambut gempuran mereka dengan jurus gemulai. Segera kedua orang itu mundur, kaget karena gempuran mereka berhasil dipatahkan. Jangan bertarung dengan jarak dekat melawan bocah ini. Kita gempur dengan jurus gabungan. Kalian jangan cuma berdua, kalau perlu majulah berempat sekaligus. Sombong sekali dia, hihihi, lucu sekali, si gendut itu mandi keringat. Jurus yang satu ini pasti sangat dahsyat. Adik kedua, bersiaplah. Dewa Angin menempelkan tapak ke punggung Dewa Hujan. Butir-butir keringat melesat bak anak panah yang terlepas dari busur. Ternyata butir-butir keringat itu menjelma jadi anak panah yang tajam. Badai hujan panah keringat. Jutaan butir keringat bermuatan energi dahsyat melesat cepat sehingga sulit dielakkan. Sedahsyat apapun jurus ini, hanya terbentuk dari air, pasti ada kelemahannya. Raja Wali segera merapal hawa pelindung handal untuk membendung jurus lawan. Alam semesta tanpa daya, tep. Kedahsyatan dan ketajaman butir-butir keringat di luar dugaan Raja Wali. Celaka, Raja Wali tersengat. Nenek Jempati berniat menolong Raja Wali, namun ia dipelototi Dewa Geledek dan Dewa Kilat. Hahaha, tangkap dia hidup-hidup, cepat. Badai hujan panah keringat yang menyengat timbulkan rasa nyeri. Andai terus berkelanjutan, Raja Wali bisa bertekuk lutut. Hujan, air, ya, aku tahu cara mengatasinya. Energi spontan akan muncul di kala Raja Wali dalam keadaan kritis. Air dilawan air, Blawu Segara. Dengan menahan sakit ia merapal jurus saktinya. Dewa Angin terkejut bukan main. Jurus andalannya dirontokkan. Saat Dewa Angin lengah, Raja Wali menyengat wajahnya. Dan kepiawaian Raja Wali membalik keadaan dalam sekejap mengundang decak kagum penonton. Saat Dewa Hujan terpuruk, Dewa Angin menyerang. Badai naga melingkar. Sewaktu Raja Wali berniat menghadang, kedua lengannya tak bisa berfungsi lagi. Terbelenggu energi naga melingkar. Raja Wali sangat dongkol ketika tubuhnya tersengat. Fajar kencana. Astaga, tenaga dalamnya kok bisa mendadak meningkat dan mengobrak-abrik badai naga melingkar andalanku. Dewa Angin mundur, tapi terlambat. Dua tapak Raja Wali sudah mendahuluinya. Dewa Angin tak menduga harus bertekuk lutut pada bocah cilik ini dalam sekejap. Saat Raja Wali hendak istirahat untuk meditasi, Dewa Angin maju merangsek dengan sepenuh tenaga. Badai hujan perabas bukit. Tanggung, Raja Wali merelakan kedua bahunya digempur musuh. Hawa pelindung Raja Wali cukup tangguh menahan serangan, tapi tubuhnya meluncur ke gerbang benteng fantasi. Beruak, energi pendorong yang sangat dahsyat itu menjelbolkan gerbang benteng. Serang terus, jangan sampai ia sempat meditasi. Mendadak mereka terhenti dan wajah mereka diliputi keterkejutan. Loh, ada apa dengan mereka ini? Raja Wali, hati-hati di belakangmu. Saat Raja Wali menoleh tampak gumpalan hawa kuning dalam jumlah besar muncul dari balik gerbang yang jebol. Hawa kuning itu membungkus tubuh Raja Wali. Suatu kekuatan yang sulit dilukiskan menyeret tubuh Raja Wali. Astaga, sekujur tubuhku bak terikat. Apa-apaan ini? Datuk pemuja arwah CS pergi ke selatan menjalankan perintah Raja Zov untuk mengejar Raja Wali CS. Istana Benteng Selatan. Pangeran Daksina bersama Permaisuri Janur Gading menyambut rombongan yang berjumlah 10 orang di balairung istana. Marilah kita bersulang untuk keberhasilan menempuh perjalanan yang sangat panjang. Nikmat sekali arak ini.
Apakah pengejaran terhadap Raja Wali sudah membuahkan hasil setelah menerima titah? Aku sudah mengirim putra-putriku untuk menghadang. Namun kawanan pengkhianat itu sangat licik. Mereka menempuh rute air. Mereka lolos dari sergapan putriku Aster Kumayu di Loka Sampar. Kungfu para pengkhianat itu sangat tangguh. Tentu saja putrimu tak mampu mengatasi mereka, pangeran. Keterlaluan, beraninya Datuk Pemuja Arwah berkata begitu dalam perjamuan resmi seperti ini. Konon masih ada loka fantasi dan loka wisesa di Telaga 1000 km, kemana para pengkhianat itu melarikan diri. Jejak mereka tak terpantau lagi setelah lolos dari Loka Sampar, kini entah di loka fantasi atau di loka wisesa. Aku dan adikku seperguruan sanggup meringkus mereka dengan menyerbu dari 2 penjuru. Kami bertujuh. Kau meremehkan kami. Aku beserta keempat muridku sudah lebih dari cukup. Jenggala dan siluman pukau biar ikut kalian saja. Pak tua ini gampang tersinggung. Siap pak, pucuk dipinta ulam pun tiba. Aku memang tak suka orang tua angku ini. Kami persilahkan kalian beristirahat sejenak sambil menikmati hidangan lezat yang segera akan dihidangkan. Prajurit teladan pilihan harus bertindak cepat, kami tak punya banyak waktu untuk bersantap. Betul kata Datuk Pemuja Arwah, kita adakan jamuan makan setelah nanti kembali membawa kemenangan. Kami sudah persiapkan biduk layang yang bisa melancarkan tugas kalian di Telaga 1000 km nanti. Biduk layang terbuat dari bahan yang sangat ringan, mampu memuat 8 orang penumpang, digerakkan oleh sekawanan burung raksasa yang sangat kuat, berkecepatan mencapai 700 km dalam 1 hari. Raja Wali menghentakkan energi dahsyatnya namun sia-sia, energi hawa kuning itu luar biasa kuat. Semakin Raja Wali memberontak, kian keras pula hawa kuning itu mengunci dan menyeret tubuhnya. Raja Wali, tanpa menghiraukan kemampuannya, Sri Gunting melesat maju menolong Raja Wali. Maka tubuh Sri Gunting pun ikut terseret ke dalam medan pengaruh hawa kuning. Dalam sekejap, Raja Wali dan Sri Gunting tersedot ke dalam benteng. Wah, kenapa bisa begitu? Celaka, Raja Wali dan Sri Gunting diseret paksa ke dalam benteng. Kita adu nasib saja, masuk ke dalam benteng sekalian. Kakak seperguruan, apa yang harus kita lakukan? Loh, Nenek Jempati juga mau masuk. Kedua orang ini bimbang menghadapi hawa kuning misterius. Cepat kejar mereka, teriakan lintas kosmos menyadarkan ketertegunan mereka, segera mereka melesat. Buru-buru Nenek Jempati menyemburkan kabut racunnya untuk membendung musuh. Karena ngeri, kedua orang itu menghentikan langkah sambil berusaha mengusir kabut racun. Dewa Geledek dan Dewa Kilat segera menyusul kedua rekannya. Ketika mereka mendekat, tiba-tiba saja serpihan kristal berhamburan. Secepat kilat serpihan itu mengutukkan kembali gerbang yang jebol, sedangkan tubuh Dewa Kilat yang berada di situ terbungkus. Dewa Geledek yang terlambat 1 langkah ke Cele terpaksa mencium dinding. Lubang itu menghilang. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Hei, adik seperguruanku. Dewa Geledek sangat terperangah. Tubuh Dewa Kilat tampak membeku dengan wajah dicekam kaget yang luar biasa. Oh, yang ini tentu bukan ilusi. Tubuh itu begitu mengenaskan, membeku dalam kristal. Ketika Nenek Jempati Harimau Uban dan Bocah Petir ikut terseret hawa kuning misterius, mereka hanya melihat sekilas kaki Sri Gunting. Cepat kejar Raja Wali. Semakin banyak orang semakin mudah bertindak. Ya ampun, di depan sana gelap gulita. Dewa Hujan menyalakan api untuk melihat sekeliling. Kakak tertua, gerbang kristal yang jebol kini tampak utuh, tak terlihat bekas retak sedikit pun. Ketika mereka memperhatikan secara seksama, tampak gua genta kecil dalam bentuk ganjil yang samar-samar menebar hawa angker. Raja Wali CS tentu sudah masuk ke salah satu di antara sekian banyak gua ini. Kakak tertua, kita tinggalkan saja tempat angker ini. Tidak ada kata takut di kamus perguruan Halilintar. Apalagi ini peluang emas untuk meraih jasa besar. Kita masuk dan cari mereka. Dewa Hujan yang agak penakut terpaksa mengikuti dari belakang. Hehehe, 2 penakut ini kesasar masuk gua. Sewaktu mereka masuk gua, tiba-tiba muncul sesosok bayangan. Yang berani masuk benteng fantasi, bakal menemui nasib buruk. Rahib Kencana, tuan rumah benteng fantasi. Hei, di depan sana ada seberkas cahaya. Pintu keluar ternyata merupakan arca kepala Lang,
Nenek Jempati harus berjuang keras untuk bisa melihat dalam keremangan. Hei, ini Nenek Jempati atau uban atau petirkah? Kalian baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Aku juga, kita sungguh beruntung. Orang-orang Benteng Selatan tak mungkin mengejar ke sini. Jangan terlalu cepat senang, kalau kita bisa segera meninggalkan tempat ini baru lega. Jangan khawatir Nek, aku punya pematik. Loh, kok jadi begini? Maaf Nek, pematiknya basah. Tiba-tiba bocah petir melihat sesuatu. Hei, apa yang ada di perutmu itu Sri Gunting? Cahaya merah itu. Jangan-jangan, rupanya ada sebuah permata kirmizi dalam pundi-pundi kecil di pinggang Sri Gunting. Astaga, terang sekali. Saat dikeluarkan dari pundi-pundi, permata kirmizi itu memancarkan cahaya kemilau yang menyilaukan. Kenapa tidak dikeluarkan dari tadi, Kakak Sri Gunting? Rasanya aku pernah melihat benda ini. Coba aku periksa dulu. Aku ingat, permata itu kan milik guruku. Kenapa bisa berada di tanganmu Kak? Wajah Raja Wali dan Sri Gunting merona merah saat beradu pandang. Sri Gunting yakin di Gunung Langit Biru dulu, bila tidak mati, Raja Wali akan jadi manusia boneka hidup. Maka ia minta tolong Datuk Saji. Sri Gunting, aku tak tahu harus bagaimana membalas budi baikmu kelak. Permata kirmizi ini selalu bersamaku sejak aku lahir dan belum sekalipun ku lepas. Ini, ambillah, sebagai tanda cintaku padamu. Oh, terima kasih Raja Wali. Mereka saling jatuh cinta. Hus, lancang kau ya, ayo cepat buka jalan. Hihihi, rasain. Hihihi, alangkah baiknya bila permata ini diberikan pada kembang cilik. Diam-diam Nenek Jempati mewakili cemburu cucunya. Entah berapa panjang lorong ini. Semuanya harap waspada terhadap serangan tiba-tiba musuh. Lintas Kosmos berusaha menjebol gerbang dengan kekuatan handalnya. Terpentallah ia seiring suara ledakan dari benturan yang menggelegar. Aneh sekali. Gerbang kristal ini sama sekali tidak retak. Cepat ledakan gerbang yang misterius ini dengan bahan peledak Panglima Kera. Baik, Tuan. Kalau gerbang ini kita ledakan, bagaimana dengan adik kilat yang berada di dalam benteng ini? Kalau tidak kita ledakan, bagaimana kita bisa mengeluarkan Dewa Kilat? Masa bodoh dengan Dewa Kilat? Asal bisa aku meringkus Raja Wali CS. Menyingkirkan Aster dan ibunya. Tahta sudah pasti di tanganku. Beres. Apa kalau lorong ini tak berujung? Kakak, lihat di depan sana ada pantulan cahaya merah. Mungkin itu pintu luar, mari kita cepat ke sana. Mereka melesat mencari sumber pantulan dengan hati dongkol. Tapi yang mereka lihat adalah sesosok bayangan raksasa setinggi 8 kaki. Ternyata sinar itu adalah pantulan cahaya dari gigi emas Rahib Kencana. Amitabha, Amitabha, hei, jangan macam-macam. Cepat sebutkan jati dirimu. Sudahlah, jangan terlalu banyak memberi salam. Tatkala disengat hujan tonjokan Dewa Hujan, tubuh Rahib Kencana tiba-tiba berubah menjadi sebuah lonceng emas raksasa yang berkilauan. Astaga, jangan-jangan ini yang dinamakan tekno magis lonceng emas yang sudah punah itu. Bukan cuma gagal menyengat dengan tonjokan dahsyatnya, Dewa Hujan sendiri malah terpental. Kembali, tubuh raksasa Dewa Hujan terseret mentah-mentah ke arah Rahib Kencana. Hahaha, kepalamu atau gigi emasku yang lebih kuat. Cerak, orang ini pasti sakit jiwa, main gigit segala. Ketika Rahib Kencana menangkis dengan tapaknya, tahu-tahu Dewa Angin telah berada di belakangnya. Menyebalkan, tekno magis lonceng emas pasti ada titik lemahnya. Akan kuserang mata dan jakunnya. Nyaris aku mati tercekik. Cepat hancurkan tangannya. Dengkulnya diayun dan mendarat telak di pusat lawan. Maka selamatlah jakunnya dari bahaya maut. Tekno magis lonceng emas kembali memamerkan ketangguhan. Ledakan energi itu menghempas kedua lawan sekaligus. Getaran energinya menakutkan sekali. Dewa Hujan yang berkungfu agak lemah jatuh terjengkang. Akan kutangani dulu orang gendut bagai bola ini. Hati-hati punggungmu adik kedua. Tapi tendangan keras Rahib Kencana mengirim tubuh Dewa Hujan menghajar dinding. Hahaha, aku punya mainan. Rahib Kencana bertubuh raksasa tapi gerakannya lincah dan gesit. Sewaktu Dewa Hujan kepayahan, Rahib Kencana kembali merangseknya lagi. Tonjokan dahsyat Dewa Hujan yang dilontarkan bak membentur dinding lonceng yang maha keras.
Badai hujan getar langit. Akibat gempuran itu, tulang tangan dan lengan dewa hujan cedera berat. Lancang kau, rahib kencana bak lonceng emas berbobot puluhan ribu kilo memporak-porandakan energi badai hujan dewa hujan. Lonceng emas perabas neraka. Kemudian, adik kedua, Amitabha, pergilah ke tempat yang seharusnya. Ku balas kau, amarah dewa angin meledak. Badai naga melingkar. Dewa angin merapal jurus pamungkas puncak badai naga melingkar maju merangsek rahib kencana. Jurus yang satu ini memang beda. Aku ingin memburumu hidup-hidup. Dewa angin mendaratkan ke 10 jari mautnya seraya mengunci tubuh rahib kencana dengan badai naga melingkar. Walau tubuh rahib kencana tak bergerak, tapi ledakan energi level 3 lonceng emasnya mampu mematahkan serangan lawan. Pulanglah dengan damai. Ketika dewa angin terkesima sebuah tonjokan menyapa tubuhnya, tapi hanya menimbulkan kesemutan. Loh, kenapa seluruh tubuhku terasa kesemutan? Kala kebingungannya merebak, tiba-tiba terjadilah ledakan energi yang dahsyat dalam tubuh. Dada dan perut bak balon menggelembung sambil memancarkan cahaya kilo emas tak terbilang. Ledakan lonceng terpendam. Rupanya energi tonjokan rahib kencana pada dewa angin membuat ia tak dapat bermeditasi dan meledak. Yang berani menerobos benteng fantasi, mati tanpa jasad utuh. Hahaha, hehehe, aku akan pergi mengurus kawanan yang lain. Tekno magis lonceng emas rahib kencana si penguasa benteng fantasi ganjil dan menakutkan, membunuh 2 pendekar tangguh dengan mudahnya. Mampukah Raja Wali CS menahannya? Di depan gerbang berjejer peledak berkekuatan tinggi. Suara ledakan ratusan kilo bahan peledak menggema dalam radius ratusan kilo. Burung raksasa pengendali kalang kabut terperanjat, sehingga biduk layang terjatuh menyentuh permukaan telaga. Berapa jauhkah sumber ledakan dari sini? Kira-kira 150 km. Cepat ke sumber ledakan. Segera prajurit meniup trompet memberi komando burung-burung. Rupanya sayap api CS dalam perjalanan ke loka fantasi. Di depan sana ada kepulan asap tebal membubung tinggi. Itu pasti loka fantasi. Hahaha. Raja Wali CS pasti berada di sana. Bagus, kita dahului bertindak untuk membuat malu datuk pemuja arwah yang sok itu. Cerita kian berkembang dan sulit dinalar, di dalam benteng fantasi masih banyak hal-hal yang lebih magis lagi. Selanjutnya di Legenda Putra Langit 49. Kabut ilusi di Istana Awan. Terima kasih telah menonton. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya ya.